Kita coba baca sabda-sabda Rasulullah di dalam Al-Hadis. Kita ambil satu hadis ini. Di sini Rasulullah bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi, la razaqakum kama yurzaqut tayru, taghdu khumasan wa ta'udu bitana." Ya. Artinya, lau annakum, andai kata kalian, tatawakkaluna 'alallah, bertawakal kepada Allah, haqqa tawakkulihi, dengan tawakal yang sesungguh-sungguhnya, la razaqakum, maka pasti Allah akan memberikan rizki kepada kalian. Kama yurzaqut tayru, sebagaimana burung diberi rizki oleh Allah. Taghdu khumasan, burung itu pergi di pagi hari dalam keadaan lapar. Wa ta'udu bitanan, dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Burung itu bertawakal kepada Allah, tapi tidak diam di sangkarnya. Tiap pagi dia keluar dari sangkarnya, melanglang buana, terbang di angkasa, mencari rezeki, dan Allah memberinya rezeki. Jadi di sini gabungan antara usaha dan pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini burung. Maka setiap manusia itu, kalau dia mau bertawakal dalam arti yang sesungguhnya, yaitu mau usaha, mau bergerak, maka pasti Allah akan memberikan rezekinya. Bergerak, berusaha, kemudian tawakal. Itu kuncinya. Maka Allah akan memberikan rezeki kepada setiap orang yang mau bergerak untuk mencari rezeki. Ada sebuah kisah berkaitan dengan hadis ini, bahwa Imam Syafi'i sempat berbeda pendapat dengan Imam Malik dalam menerapkan hadis ini. Ini ceritanya agak panjang. Jadi Imam Malik lebih memberikan penekanan kepada tawakal dalam arti menyerahkan segala urusan itu kepada Allah. Meskipun tidak menafikan ikhtiar. Tapi tekanannya adalah pada berserah diri kepada Allah. Sementara Imam Syafi'i tidak setuju. Imam Syafi'i lebih cenderung kepada ikhtiar. Tidak mungkin Allah akan memberikan rezeki kalau tidak ada ikhtiar. Jadi sebenarnya perbedaan pendapatnya ini hanya di dalam penekanan. Maka setelah diskusi itu, Imam Syafi'i tidak puas dengan penjelasan dari gurunya Imam Malik. Beliau pulang, di tengah pasar melihat seorang tua, seorang kakek-kakek, punya 2 karung barang belanjaan, dan dia kesulitan membawanya. Maka Imam Syafi'i menawarkan, bagaimana kalau saya bantu untuk membawa ke rumah? Maka si orang tua tadi setuju. Terima kasih kalau kamu mau membantu saya. Ya, maka dibawalah Imam Syafi'i ke rumah orang tua tadi, dan setelah sampai di sana kemudian diberi sekantong buah sebagai hadiah, atau katakanlah mungkin upah, atau setidaknya ucapan terima kasih karena sudah membantu dia. Nah, disinilah kemudian Imam Syafi'i terpikir, ini bukti yang bisa saya bawa kepada guru saya Imam Malik, bahwa tanpa usaha saya tidak akan memperoleh rezeki. Maka kembalilah beliau ke kediaman Imam Malik, dan mendapatkan beliau sedang duduk istirahat. Imam Syafi'i menghadap Imam Malik dan memberikan sekantong buah tadi kepada gurunya, sambil berkata, "Guru, pada hari ini saya menemukan bukti bahwa tanpa usaha kita tidak akan dapat rezeki dari Allah. Kalau tadi saya tidak membantu membawakan barang bawaan seorang kakek ke rumahnya, saya tidak akan memperoleh sekantong apel ini. Kantong apel ini saya peroleh karena saya sudah melakukan usaha.
bekerja, membantu dia. Maka Imam Malik pun tersenyum sambil mengatakan, anakku, kamu benar. Tapi aku juga benar. Coba kamu lihat. Aku dari tadi di sini. Tidak kemana-mana, tidak ke pasar, tidak melakukan pekerjaan lain selain saya mengajar ini. Tahu-tahu saya dapat rezeki sekantong apel. Itulah buah dari tawakal saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kedua murid, guru dan murid ini kemudian saling tertawa. Ternyata mereka sebenarnya berbeda pendapat hanya di dalam soal penekanan. Ya. Jadi sekali lagi ini menguatkan bahwa yang namanya tawakal itu tidak bisa tidak juga harus dilakukan dengan usaha. Tetapi ada juga rizki Allah yang diberikan tanpa seseorang itu bekerja secara langsung. Tapi dia bekerja mungkin di bidang lain, rizkinya oleh Allah diberikan dari sudut yang lain. Seorang guru dengan ikhlas dia mengajar tanpa mengharapkan balasan. Allah memberikan rizki berupa hadiah dari murid-muridnya atau dari orang-orang yang menghargai pekerjaannya. Nah, ini sebagai contoh bahwa antara ikhtiar dan tawakal itu tidak bisa dipisahkan, tapi juga sama sekali kesuksesan seseorang atau rezeki seseorang tidak sepenuhnya tergantung kepada usaha atau ikhtiar. Kita pada pelajaran tawakal dari para nabi. Ya. Setidaknya kita bisa ambil 3 contoh ya, yang juga disebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana kita belajar tawakal dari para nabi. Yang pertama ketika Nabi Musa dan kaumnya dikejar oleh Fir'aun. Sudah berada di tepi Laut Merah. Sementara di belakang mereka, tampak Fir'aun dan prajuritnya sudah dekat. Maka Bani Israel yang waktu itu bersama dengan Nabi Musa sudah putus asa. Wahai Musa, kita pasti sudah terkejar, kita akan mati semuanya. Tapi Nabi Musa dengan yakin menyatakan, qala kalla, tidak, kita tidak akan terkejar. Inna ma'iya Rabbi sayahdi. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku yang akan memberikan petunjuk bagaimana jalan keluar ya, dari kesulitan yang sedang kita hadapi. Dan ternyata benar. Allah memerintahkan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan dan terbangunlah sebuah jalan raya sehingga Musa dan kaumnya bisa lari sampai di tepian laut berikutnya. Kemudian Fir'aun dan prajuritnya mengejar, terpaksa kemudian harus tenggelam di laut. Nah, ini adalah tawakal kepada Allah pada saat sudah tidak ada lagi jalan keluar kecuali Allah, hanya Allah yang bisa memberikannya. Yang kedua kita belajar juga dari Nabi Yunus. Ya, kita sudah tahu semua kisah Nabi Yunus sampai beliau berada di perut ikan paus. Ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Digambarkan dalam Al-Anbiya 8788. Fanada fid dzulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus nada, ya, memanggil, menyeru Allah fid dzulumat, di dalam kegelapan perut ya, ikan tadi itu. Apa yang beliau ucapkan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Tidak ada yang bisa menolong selain Engkau. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Engkau. Subhanaka, Engkau Maha Suci ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku sungguh termasuk orang-orang yang zalim. Jadi dengan pengakuan diri atas kesalahan yang sudah dilakukan dan kemudian memuji Allah, ya, mensucikan Allah dengan ucapan subhanaka la ilaha illa anta, maka Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah dan keluar dari mulut ikan hiu itu dan selamat. Ya.
Yang ketiga adalah yang dialami oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bersama Abu Bakar di Gua Thur. Ketika Nabi berangkat hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar, beliau sempat bersembunyi di Gua Thur karena pemuda-pemuda Quraisy dan pemuda-pemuda Mekah ya, sudah mengejar beliau berdua. Ketika berada di dalam gua, Abu Bakar melihat kaki-kaki kuda para pengejar itu. Dan Abu Bakar berkata kepada Nabi kita, "Wahai Rasulullah, andai kata mereka melihat ke bawah, turun dari kuda mereka, mereka pasti akan melihat kita. Aku mengkhawatirkan keselamatanmu, wahai Rasulullah." Jadi Abu Bakar tidak mengkhawatirkan dirinya, tapi mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian berkata, "La tahzan innallaha ma'ana." Jangan sedih, wahai Abu Bakar. Sesungguhnya Allah ada bersama kita. Ini adalah pelajaran tawakal dari para nabi yang diabadikan di dalam Al-Quran. Yaitu pada saat kita sudah tidak lagi memiliki peluang untuk menyelamatkan diri. Kita sepertinya sudah mengalami jalan buntu untuk bisa lepas dari problematika yang kita hadapi. Kita dalam keadaan merasa diri sangat fakir, sangat lemah, sangat dhaif. Pada saat itulah kita bertawakal kepada Allah, dan justru disitulah pertolongan Allah akan datang kepada kita. Baik, kita lanjutkan. Ada satu ungkapan yang indah saya kira di sini. Al-amalu billahi hablun ya la yanqati'. Harapan kepada Allah adalah tali yang tidak terputus. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mempunyai satu ungkapan tentang tawakal. Beliau mengatakan ketika hati bertawakal, bersandar, bergantung, dan percaya sepenuhnya kepada Allah, tidak tunduk kepada mitos dan angan-angan buruk, maka hilanglah kekhawatiran, kesedihan, penyakit-penyakit fisik, dan penyakit-penyakit hati. Kekuatan, kelapangan, dan kegembiraan yang tak terperikan akan memenuhi hati. Nah, ini buah dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita diajari Rasulullah ya bagaimana bertawakal. Ini secara praktis. Ya. Setiap melangkahkan kaki keluar rumah atau memulai suatu pekerjaan, ucapkanlah doa berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. 'alallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mari ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. 'alallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jika kita mengucapkan ini, maka sesuai dengan janji Allah yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, maka kita akan dibimbing, dilindungi, dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mari kita biasakan ini setiap kita keluar rumah, atau memulai suatu pekerjaan, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. 'alallah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jika tekad sudah bulat, kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 159, fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jika gagasan sudah menjadi niat, jika niat sudah menjadi tekad, jika tekad sudah dibulatkan, jika langkah-langkah sudah disiapkan, segera ayunkan langkah. Dan setelah itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira inilah kajian kita tentang tawakal, dan bisa kita lanjutkan dengan diskusi dalam waktu yang singkat ini. Ini ada 4 topik yang nanti silakan didiskusikan. Ya.
dengan teman sebelahnya. Pertama, ketika Anda mengikuti tes untuk suatu pekerjaan, bagaimana Anda di situ menerapkan tawakal? Ketika dinyatakan oleh dokter bahwa ada tumor ganas atau kanker di tubuh Anda, bagaimana bentuk tawakal yang Anda terapkan? Yang ketiga, dalam kaitan dengan cita-cita Anda untuk masa depan anak Anda misalnya, bagaimana Anda bertawakal kepada Allah? Yang terakhir, ini situasi sekarang ini, dalam kaitan dengan virus corona COVID-19 yang sedang atau baru saja terjadi, bagaimana kita menerapkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita untuk kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.